Halo guys, kembali lagi dengan gua dan video kali ini gua akan mereaction tentang Indonesia akhirnya beli dua kapal perang baru ya dari Italia Fincantieri ya. Ini kemarin yang digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo katanya mau beli kapal perang baru. Ini akhirnya dari Italia ya jadinya. Dan kemarin kan ada Jepang juga itu. Apa itu Mogami Class. Ya, akhirnya yang jadi itu dari Fincantieri ya. Ya, ini bagaimana kapalnya dan bagaimana spesifik kapalnya. Langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum itu subscribe dulu channel Indo Magazine ya. Link ada di deskripsi video dan langsung saja kita ke videonya guys. Let's go. Oke guys, kita mulai ya. Hola Indomax. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang cukup gacor. Kini datang dari pengadaan kapal perang baru Indonesia, bos. Canggih. Nah, baru-baru ini, ini dalamnya, kabarnya galangan kapal Italia Fincantieri tanpa berlama-lama langsung mengumumkan kontrak baru pembelian dua kapal perangnya oleh militer Indonesia, bos. Padahal beberapa hari sebelumnya Jepang sebenarnya juga telah datang ke Indonesia dan kemarin kan ada Jepang kapal juga perang kan ya, frigate sangarnya ya, yaitu Mogami kelas, bos. Bener kan, Mogami. Namun ternyata lebih gercep si Fincantieri ini, di mana dua kapal perangnya kini telah diteken kontrak oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke dalam Mogami kelas, kita masuk ke Fincantieri Italia dulu nih, bos. Jadi, dikutip dari situs resmi Fincantieri Italia pada tanggal 28 Maret 2024 kemarin, Fincantieri ini pun secara resmi telah mengumumkan ditekannya kontrak dengan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk menyediakan dua kapal PPA. Tinggal kirim aja PPA nih. yaitu singkatan dari Pattugliatore Polivalente de Altura, yang artinya adalah kapal patroli lepas pantai serbaguna untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi kini lagi kontrak kapal perang baru diteken oleh Indonesia dan negara asing Italia. Mana nih kontrak ini akan membuat hidung negara tetangga jadi kembang kempot. Bagaimanakah isi kontraknya dan berapakah harga yang akan dibayar Indonesia untuk dua kapal PPA ini, dan kapal apakah ini? Seperti apakah spesifikasi lengkapnya menurut situs resmi guys, kapalnya guys. Oh, desainnya gitu ya. Oke, jadi masih dari sumber yang sama disebutkan bahwa harga untuk kontrak dua kapal perang ini pun adalah senilai total 1,18 miliar euro, bos. Atau jika dirupiahkan dengan kurs saat ini adalah sekitar 20,2 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Disebutkan oleh situs resmi Fincantieri bahwa PPA ini pun adalah kapal yang sangat fleksibel dengan standar teknologi canggih terbaru mereka. Dan kapal ini mempunyai kapasitas untuk menjalankan berbagai fungsi, mulai dari patroli dengan kapasitas penyelamatan laut hingga operasi perlindungan sipil hingga misi tempur, bos. Dikatakan oleh situs resmi Fincantieri bahwa kedua kapal yang dibeli Indonesia ini awalnya ditujukan untuk Angkatan Laut Italia yang saat ini sedang dibangun dan dipasang sistemnya di galangan kapal terpadu di Riva Trigoso Mugiano. Dan disebutkan bahwa ketertarikan Indonesia terhadap kapal PPA ini pun bermula dari kampanye maritim di Timur Jauh oleh kapal perang ITS Francesco Morosini yang merupakan kapal kedua dari kelas PPA milik Angkatan Laut Italia yang saat itu juga singgah di Indonesia pada bulan Juli 2023 lalu, bos. Nah, kapal patroli kan? Dari sini sepertinya sudah jelas ini model kapal perang sepertinya destroyer PPA yang dimaksud adalah kapal yang sama dengan kapal perang ITS Francesco Morosini P431 yang berasal dari jenis OPV tahun level class yang dulu memang pernah singgah di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2023 lalu, bos. Dimana dari segi persenjataan dan ukuran kapal perang ini pun sebenarnya lebih cocok disebut dengan kapal korvet atau bahkan kapal frigate, bos. Namun Angkatan Laut Italia lebih memilih menyematkan label kapal OPV atau kapal patroli lepas pantai untuk kapal yang akan diboyong oleh Indonesia ini. Nah, kapal kayak gini kapal patroli. Bagaimanakah dengan spesifikasinya menurut galangan kapal Italia, men?
nggak game-game Italia nih. Ngeri-ngeri sedap. Oke, masih dikutip dari situs resmi galangan kapal Fincantieri, bos. Di sini disebutkan bahwa karakteristik atau spesifikasi kapal yang diboyong oleh Indonesia ini adalah yaitu memiliki panjang keseluruhan yang mencapai 143 meter. Jadi hampir sama dengan frigate Merah Putih ya kan. Kemudian kecepatannya pun dapat melaju lebih dari 32 knot sesuai dengan konfigurasi kapal dan kondisi operasional. Frigate Merah Kemudian Putih kapal guys, ini ini pun guys. disebut dapat memuat awak sekitar 170 orang. Wah, banyak juga ya. Dilengkapi dengan gabungan diesel, pembangkit turbin gas, codak dan sistem propulsi listrik dan memiliki kapasitas untuk memasok air minum ke daratan. Disebutkan juga bahwa kapal ini pun mampu membawa serta mengoperasikan kapal-kapal berkecepatan tinggi seperti RHIB atau Rigid Hull Inflatable Boat dengan panjang hingga 11 meter dengan peluncuran melalui derek lateral atau jalur angkut yang terletak di ujung buritan, bos. Mantap jos. Jadi jelas sepertinya kapal ini adalah kapal perang tahun di Revel Class panjang yang 143 memang meter. sempat heboh kemarin, bos. Kemudian lanjut disebutkan bahwa sebagai bagian dari transaksi tersebut dikatakan bahwa Fincantieri Italia ini pun akan bertindak sebagai kontraktor utama Indonesia dan secara khusus akan mengkoordinasikan mitra industri lainnya termasuk Leonardo, Radarnya yaitu sebuah banyak banget nih perusahaan kayaknya. senjata dan radar asal Italia untuk penyesuaian sistem tempur kapal Di atas, dan penyediaan di situ. layanan logistik terkait. Di tengah Para pihak pun disebutkan banyak, akan guys. menetapkan perjanjian terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan transaksi antar pihak berelasi. Nah, mantap jos nih, bos. mantap jos. Ternyata Fincantieri pun langsung ngegas mengamankan kesepakatan dengan Indonesia sebelum diambil oleh negara lain. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya Jepang juga telah datang ke Indonesia menawarkan lagi kapal frigate sangharnya yaitu dari Padahal udah Mogami kelas, bos. Nah, udah datang seperti beberapa apakah kali dari ceritanya? di Indonesia cuy. Kalah cepet sama Fincantieri. Oke, jadi beberapa hari lalu sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2024 kemarin bertempat di ruang tamu Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta, Ses Ditjen Pothan Kemhan yaitu Brigjen TNI Heri Pribadi mewakili Dirjen Pothan Kemhan telah menerima delegasi Jepang yang diketuai oleh Rear Admiral Yamano Futoshi. Beliau adalah seorang direktur for Naval Ship Design Division, Acquisition Technology and Logistic Agency atau ATLA dari Jepang, bos. Ntar guys, aku Dan jelasin tak nanti. main-main, dikutip langsung dari akun Instagram resmi Ditjen Pothan Kemhan RI. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Jepang pun ternyata telah menawarkan program kerjasama industri pertahanan dalam membangun kapal frigate kelas Mogami masa depan atau disebutnya sebagai Indonesia Future Frigate, bos, alias kapal frigate masa depan Indonesia, di mana dalam program kerjasama ini mungkin mereka juga akan menawarkan untuk membangunnya di Indonesia dan memberikan transfer teknologi. Nah, disebutkan atas kerjasama yang ditawarkan ini, Ses Ditjen Pothan Kemhan pun mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, bos. Dan dikatakan juga bahwa Ditjen Pothan Kemhan selaku pembina industri pertahanan selalu berupaya untuk memajukan industri pertahanan melalui program promosi dan kerjasama serta program offset sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan Indonesia. Mantap jos. Namun sepertinya Jepang kalah cepat nih, bos. Indonesia ternyata kini lebih duluan disambet sama Fincantieri Italia dengan kapal perang OPV-nya, kapal PPA, yaitu kapal patroli lepas pantai serbaguna yang diboyong 2 unit oleh TNI Angkatan Laut. Dan kini kapal frigate Mogami pun sepertinya harus menyusul di belakang jika jadi, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait pembelian 2 unit kapal OPV dari Italia ini? Apakah frigate Mogami nanti juga akan diborong? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense. Oke guys. Oke, jadi seperti itulah guys ya. Indonesia membeli
kapal perang baru coy ini coy. Langsung kalau apa itu Fincantieri yang ini langsung langsung bisa dikirim ya guys ya. Nggak apa ya, nggak buat dulu kan lama kan. Kalau buat dulu itu butuh tiga tahunan lah ya. Kalau ini langsung datang guys, paling ya akhir ya tahun ini lah ya, paling langsung datang ini. Dan aku nggak nyangka ya ini panjangnya 143 meter ya. Ini sama kayak Bukit Merah Putih cuy. Waduh. Dan gua nggak nyangka lagi nih apa kapal kayak gini tuh di Italia tuh kelas patroli anjing. Patroli laut loh, gila tuh. Wah, patroli di sana tuh kelasnya kayak gini loh. Aduh. Gila sih anjir anjir. Dan ini menjadi kapal perang Indonesia yang terpanjang guys, yang terbesar ya. Yang itu kelas Sigma class itu kan 100 meteran kalau nggak salah, ya 104 lah. Ini 143 ya. Nanti sambil tunggu frigate Merah Putih itu 140 guys. Ya, jadi ini kapal terbesar milik Indonesia ya. Wah, gila sih Pak Prabowo. Tambah dong Pak Prabowo. Nih beli dua kan tadi. Ya, minimal 6 lah ya. Biar tetangga kita itu tidur pun tak tak sleeping ya. Tak tenang ya. Pak Tomat nih. Mana nih Pak Tomat nih? Katanya beli kapal baru nih dari Perancis nih, nggak jadi-jadi nih ya. Omong-omong doang. Indonesia nih Pak Prabowo langsung beli nih. Wah. Kemarin ada juga itu Mogami Class ya dari Jepang, itu juga canggih sih. Tapi menurutku ya itu Mogami Class bakal diambil juga sih. Ya menurut gua sih ya. Soalnya nggak kalah canggih guys, terus nggak kalah besar juga. Dan dapat TOT ya, itu yang paling penting, itu dapat TOT ya. Ini kan Jepang kan ya kemarin ngibahkan kapal juga kan ke Indonesia, kapal patroli itu ya udah jadi teman kita lah ya Jepang tuh. Nggak pelit tapi TOT, nggak pelit TOT guys. Ya itulah kayaknya itu bakal dibeli juga Mogami, tapi ya sekitar 1 tahun 2 tahun lagi lah ya itu dibeli. Jadi itu kapal baru ya guys, bukan kapal bekas ya. Ini ceritanya tuh Italia itu membangun kapal dan kayaknya kalau kelebihan ya, terus dijual ke Indonesia, jadi gitu guys. Dan untuk kecanggihannya ini ya sangat canggih ya, ini kayaknya setara dengan frigate Merah Putih. Itu kayak itu kan radarnya tadi kan ada banyak ya, kayak kalau nggak salah itu ada 4 tadi, radar AISA, radar ya radar-radar itulah ya, gua nggak begitu hafal ya. Dan kemarin tuh Italia juga menawarkan frigate frame itu kayaknya lebih canggih ya dari ini, tapi Indonesia ternyata mau beli yang adiknya ya, kasarannya itu adiknya ya guys. Jadi ya nggak apa-apa sih itu beli ini, itu udah cukup besar guys, itu membuat negara tetangga itu ketar-ketir nih. Dan oke, segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian like video ini dan subscribe channel aku, dan jangan lupa subscribe juga channel Indo Magazine. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.